Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas dimana setelah Bapak Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya atas tuduhan yang dilakukan oleh para gerombolan Rosuryo, Tifa, Rizal dan lain sebagainya tentang ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Nah, para gerombolan ini berkumpul dan satu persatu melakukan aspirasinya atau pendapatnya tentang Bapak Jokowi. Ada Tifa, ada Rismon, ada Rizal, dan muncullah tiba-tiba dari Said Didu. Dan Said Didu ini sangat membenci Bapak Jokowi dan mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar, menghina keluarga Bapak Jokowi. Nah, bagaimana videonya? Kita nonton sama-sama berikut ini. Kita menunggu sebenarnya mereka masuk ke ruang hukum. Tapi sekarang dia masuk ke ruang hukum. Maka sebentar lagi itu skripsi dan itu ijazah secara hukum palsu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, hari ini kita sedang berhadapan bukan sekedar persoalan hukum. Kita sedang menyaksikan pengkhianatan besar terhadap akal sehat, moral politik, dan fondasi konstitusi negara. Kita tidak sekedar berbicara tentang ijazah palsu. Kita sedang bicara tentang pemalsuan sejarah. Saya ingin pidato kepada Joko Widodo. Saya dari tadi melihat foto ini sangat menarik. Hanya foto Widodo yang wajahnya sudah gelap. 4 foto lain wajahnya cerah ceria. Nah, ini mungkin kebetulan, tapi mungkin Allah sudah menurunkan sinar kegelapan ke wajah Joko Widodo. Wahai Bapak Joko Widodo, lebih 10 tahun kau bikin bangsa ini gila terhadap kelicikanmu. Wahai Joko Widodo, kamu sudah persiapkan anak dan menantu kamu dan membawa semua orang menjadi penyembah kelicikanmu untuk merebut kekuasaan. Wahai Joko Widodo, saya tidak tahu, siapa tahu kamu sedang mempersiapkan cucumu Jan Etes untuk berkuasa juga selanjutnya. Wahai Joko Widodo, kami bangsa Indonesia sudah capek dibikin gila oleh satu keluarga dari Solo. Saatnya seluruh bangsa Indonesia mengakhiri kegilaan ini yang dibuat oleh keluarga Joko Widodo. Ini benar-benar di luar prediksi BMKG guys ya. Selama ini Pak Jokowi yang kita kenal selalu diam, akhirnya hari ini resmi melaporkan 5 orang yang menuduh ijazahnya palsu. Ini adalah awal yang bagus gitu ya, karena dari sini kita nanti akan bisa tahu gitu ya apakah ijazahnya Pak Jokowi ini asli atau palsu. Kita tunggu saja prosesnya. Ini buat orang-orang yang dilaporin gitu ya, pasti serius nih kita dilaporin. Beneran ini kita dilaporin. Beneran kita dilaporin. Aduh, bisa tidur nyenyak nggak ya orang-orang itu gitu? Ini parah nih. Cie, ada yang nggak bisa tidur nih malam ini. Udah mah tidur nggak nyenyak, makan nggak enak, kepikiran gitu.
Pasti kalian udah tahu ya kan? Ngeyel sih dibilangin ya nggak? Dikira orang bersabar seterusnya kali ya? Enak aja ya nggak? Kesabaran itu ada batasnya. Hari ini batasnya. Nasib kalian di ujung tanduk. Itu baju Shopee udah diukur belum? Jangan kegedean, jangan kecilan, harus pas. Akhirnya Pak Joko Widodo memberikan kebahagiaan buat para pendukungnya dengan mendatangi Polda untuk melaporkan balik para begundal-begundal yang selama ini memfitnah dirinya. Mantap. Semangat Pak, jangan sampai gagal memenjarakan mereka agar pendukung Bapak semakin setia ya. Karena begundal-begundal itu selalu membuat kegaduhan, membuat fitnah ya. Mantap. Jangan sampai gagal Pak. Bila perlu si tua bangka itu ya, siapa namanya yang samin-samin itu, yang sebentar lagi koit aja masih aja. Masya Allah. Maju terus Pak. Gunakan kemampuan Bapak untuk memenjarakan mereka. Itu kebahagiaan para pendukung Bapak selama ini. Ya Pak ya. Bila perlu buat teman-teman yang mengomentari ijazah palsu di komal-komal, screenshot laporin ke Pak Joko Widodo agar ikut terproses juga, karena itu fitnah juga ya. Kali ini Pak Joko Widodo sudah memberikan kebahagiaan. Bila perlu sampai di penjara, puas kebahagiaan yang didapatkan para pendukung Joko Widodo. Salam akal sehat, mantap. Said Didu sudah lama tidak nampak. Aku pikir sudah tobat, rupanya makin parah. Kali ini Said Didu ya kan, dia berpidato. Kata dia saya ingin pidato kepada Joko Widodo. Saya dari tadi melihat foto ini sangat menarik. Ada poster Pak Jokowi di situ. Kata dia hanya foto Widodo lah wajahnya yang sudah gelap. 4 foto lain wajahnya cerah ceria. Nah ini mungkin kebetulan, mungkin Allah sudah menentukan sinar kegelapan ke wajah Joko Widodo. Said Didu, kau nggak bercermin diri, muka kau yang gelap gulita. Ya, karena apa? Karena hati kau dipenuhi kebencian. Nggak kau tengok muka Pak Jokowi itu cerah gitu. Nggak sadar diri ini Said Didu ini. Berkaca kau, kau nampak. Terus kata dia lagi, wahai Bapak Joko Widodo, lebih 10 tahun kau bikin bangsa ini gila terhadap kelicikanmu. Wahai Said Didu, bangsa ini kau bilang gila, kau aja yang gila. Karena dipecat sebagai komisaris PT Bukit Asam Tbk BUMN di masa pemerintahan Joko Widodo. Jangan kau ajak pula semua bangsa ya, rakyat Indonesia ini jadi gila. Kalau kau gila-gila sendiri, kau usah ngajak-ngajak. Terus kata Said Didu lagi, wahai Joko Widodo, kamu sudah persiapkan anak dan menantu kamu dan membawa semua orang menjadi penyembah kelicikanmu untuk menyembah merebut kekuasaan. Wahai Said Didu, sejak kapan Joko Widodo merebut kekuasaan? Sejak kapan Joko Widodo mengajak orang untuk menyembah dia? Kalaupun Joko Widodo menyiapkan anaknya, menantunya untuk menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini, tidak ada yang bisa melarangnya. Tetap keputusan ya ada di tangan rakyat Indonesia. Kau pun boleh menyiapkan anak kau, menantu kau, cucu kau, cicit kau untuk menjadi pemimpin. Tapi melihat rekam jejak kau kayak gini, siapa yang memilih keturunan kau nanti? Terus dia bilang lagi, wahai Joko Widodo, saya tidak tahu, siapa tahu kamu sedang mempersiapkan cucumu Jan Etes untuk berkuasa juga selanjutnya. Wahai Said Didu, aku rasa kau ini memang benar-benar sudah confirm gila. Jan Etes itu masih anak-anak di bawah umur, masih kecil pun kau bawa-bawa dalam hal ini. Nggak gila namanya itu kau. Hanya orang yang penyakit jiwa lah yang membawa anak kecil di urusan ya orang dewasa. Wahai Said Didu, aku doakan ya mudah-mudahan Jan Etes ya Allah takdirkan menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini, dan Allah berikan kau umur panjang ya agar kau bisa melihat Jan Etes dilantik menjadi presiden di negara Republik Indonesia ini.